Episode 42. Gadis kecil untuk Presdir. Jeritan Joanna benar-benar memekakkan telinga. Tapi bagai sudah tuli, Dahlia dan Ren tidak mempedulikannya dan melanjutkan aktivitas satu intim mereka. Dahlia bahkan sudah menjambak rambut Ren, dan pelukan Ren semakin erat seiring dengan ciuman mereka yang semakin dalam. Dahlia mendorong wajah Ren agar menjauh sedikit, karena dirinya sudah mulai kehabisan oksigen. Tapi Ren benar-benar tidak kehabisan ide. Puas melohap bisbir Dahlia, kini bisbirnya berselancar pada telinga. Ren. Dahlia memekik saat Ren menggigit kecil telinganya. Udah, Goliah. Kan kamu sendiri yang mulai, Ren berbisik tepat di telinga Dahlia, membuat wanita itu langsung bisa merasakan hembusan napasnya yang berat. Kamu datang ke sini dan tiba-tiba menciumku dengan agresif, terus mau berhenti di tengah jalan begitu saja. Oh, jangan harap baby, Dahlia mengerang saat L1 Ren berarah pada lehernya. Kamu tahu aku sudah sangat gila sekarang. Stop. Joanna berteriak sambil melemparkan remote televisi ke arah mereka, membuat Ren dan Dahlia sontak menoleh ke arahnya dengan bingung. Kenapa dia? Tanya Dahlia yang dijawab Ren dengan mengangkat bahu. Biarkan saja. Mungkin dia lagi dapat, ujar Ren sembari kembali memajukan bibir, siap melanjutkan aktivitas mereka yang sempat tertunda. Stop, bilang. Teriakan Joanna bersamaan dengan suara kaca televisi yang pecah. Entah gadis itu melemparnya dengan apa. Jangan mesra-mesraan di depan I akan telepon papi Cek. Ren berdecak kesal. Sudahlah Joanna, bukankah perjanjian kita sudah selesai? Jadi sekarang aku boleh bermesraan dengan calon istriku sendiri kan? Tapi kan, air mata Joanna merebak. Nggak terang-terangan di depan Ai juga. Sorry deh, Dahlia akhirnya beringsut turun dari gendongan Ren. Terlihat sekali Ren keberatan dengan hal itu. Kedua tangannya masih merangkul pinggang Dahlia erat-erat. Mau gimana lagi? Soalnya sekarang aku sedang cemburu berat. Ren memicingkan mata mendengar ucapan Dahlia. White, kamu baru saja mengakui kalau sedang cemburu. Dahlia menatap Ren dan menangkup wajah lelaki itu dengan kedua tangannya. Tentu saja. Wanita mana yang tidak cemburu melihat pria yang dicintainya berkencan dengan cewek lain. Mata Ren membola. Pria yang dicintai. Ren mengedipkan matanya dengan cepat. Jadi maksudnya, kamu mencintai aku. Dahlia memajukan wajah dan mengecup singkat bibir lelaki itu. Dasar bodoh. Begitu saja tidak mengerti. Perlahan tapi pasti, bisbir Ren mengembang. Saking mengembangnya, Dahlia khawatir bisbir lelaki itu akan sobek sampai ke telinga. Kamu cinta aku. Aku nggak salah dengar, kan? Aku tidak sedang mimpi kan? Ren tampak berbinar-binar senang. Dahlia tersenyum dan mencubit pipi lelaki itu. I love you Ren, bisiknya yang membuat Ren langsung melepaskan pelukan dan menutup mulutnya sendiri. Apa tadi? Aku nggak dengar. Ren kembali memeluk pinggang gadis itu dan mendekatkan telinga. Coba bilang sekali lagi. I love you sayangku, Dahlia berkata tepat di telinga Ren, dan terlihat sekali daun telinga lelaki itu berubah merah. Seketika itu juga, Ren mengangkat tubuh Dahlia dan berputar-putar kesenangan. I love you more. Teriaknya yang membuat Dahlia menjerit takut jatuh.
Sementara itu Joanna yang memperhatikan mereka hanya bisa terdiam mematung dengan air mata mengalir di kedua pipi. Beberapa menit kemudian, bel apartemen kembali berbunyi. Ternyata itu adalah para bodyguard yang diutus Pak Ibrahim untuk menjemput putri semata wayangnya. Joanna yang masih sangat kesal dan merasa sakit hati segera mengikuti mereka tanpa menoleh sama sekali. Sementara itu, Dahlia malah menggodanya dengan berteriak sambil melambaikan tangan. "Bye. Hati-hati di jalan Joanna." Joanna menoleh kesal dan mengacungkan jari tengahnya. Dahlia tak mau kalah dan balas mengacungkan jari tengah, lengkap dengan lidah menjulur keluar. "Ish." Joanna menghentak-hentakkan kakinya. "Ayo cepat pergi dari sini," perintahnya kepada para bodyguard. Dahlia melepas kepergian Joanna sambil berkacak pinggang. "Dasar gadis manja. Merusak properti milik orang saja. Terus nasib televisi kamu gimana, Ren? Apa kita bisa minta ganti rugi padanya? Kan bapaknya Joanna orang kaya." Dahlia menatap layar televisi yang malang itu. Ren hanya terkekeh dan menarik lengan Dahlia, kemudian membawanya duduk ke pangkuannya. "Sudahlah, biarkan saja. Lagi pula hanya televisi. Sekarang, bagaimana kalau kita melanjutkan kegiatan kita tadi?" "Hanya." Dahlia mencibir. "Dasar orang kaya. Kenapa kamu lebih perhatian pada benda mati itu ketimbang aku? Bukannya kamu kesini untuk bertemu aku, ya?" Ren meraih tengkuk Dahlia, bersiap untuk kembali melahap bibir gadis itu. "Tunggu." Dahlia menahan bibir Ren dengan tangannya. "Kamu harus jelaskan dulu kenapa kalian bisa ada di sini malam-malam dan kamu cuma pakai handuk begitu." Ren menunduk untuk melihat penampilannya sendiri. Kemudian ia menepuk dahi seolah baru tersadar. "Ya ampun, pantesan kamu jadi salah paham." Lelaki itu kemudian mulai menjelaskan runtutan kejadiannya. "Jadi, sore hari setelah capek mengelilingi mall seharian menemani Joanna belanja, mereka makan di sebuah restoran sushi. Karena kecerobohan pelayan, saus yang dihidangkan tumpah dan mengenai kemeja Ren. Sebenarnya Ren tidak mau mempermasalahkan, tapi Joanna yang memang pada dasarnya suka membuat keributan menuntut pelayan untuk ganti rugi. Karena merasa malu dan takut mengganggu orang lain, Ren akhirnya menyeret Joanna untuk pergi dari sana. Sekalian saja dia membelokkan mobil ke apartemen untuk berganti baju dan menghubungi Pak Ibrahim agar menjemput Joanna di sana. "Yang benar." Dahlia menyipitkan mata. "Kamu nggak cuma mengada-adakan." "Ya ampun sayang, kalau nggak percaya ayo kita ke restoran sushi sekarang, biar pelayan itu yang menjelaskan langsung ke kamu." Dahlia merangkulkan kedua tangannya pada leher Ren. "Iya deh, iya. Aku percaya." Ren tersenyum. "Jadi, sekarang status kita apa?" Entahlah." "Kok, entahlah?" Ren mengerutkan kening. "Bukannya tadi kamu bilang cinta sama aku? Jangan bilang kamu sudah lupa perkataan kamu sendiri." Dahlia mengelus lembut pipi Ren yang entah kenapa terasa lebih bersih dan kenyal dari sebelumnya. Apa diam-diam lelaki ini melakukan perawatan? Cih, bahkan kulitnya jauh lebih lembut ketimbang punyaku. Batin Dahlia merasa iri. "Dahlia." Ren menatap gadis itu menuntut jawaban. "Yah, apa pentingnya sih status-status itu? Kita berdua kan sama-sama sudah dewasa. Kalau kita berdua sampai berkiuman, bukankah sudah jelas status kita apa? Atau,
Kamu ternyata adalah laki-laki yang suka berkiuman dengan orang yang bukan siapa-siapa kamu. Ren terkekeh. 200.424, ucap Ren kemudian. Itu password apartemen ini. Besok-besok, kalau mau datang, tinggal buka saja tanpa perlu menekan bel. Hei! Dahlia refleks memukul bahu Ren. Jangan sembarangan kasih nomor password ke orang asing. Orang asing gimana, sih? Ren menyandarkan dagunya pada bahu Dahlia. Kamu kan calon istriku sayang. By the way, kamu tahu nggak nomor itu artinya apa? Apa? Hari pertama pertemuan kita, Ren mengangkat wajahnya dan menatap Dahlia lamat-lamat. Serius? Kok bisa kamu masih ingat tanggalnya? Gimana enggak? Sejak hari itu, aku terus kepikiran soal kamu. Kamu yang tiba-tiba nembak aku kayak nawarin anak kecil permen, terus kita ciuman di reuni. Kamu yang nangis-nangis sambil mukulin dashboard mobil seharga ratusan juta yang baru aku ganti. Kamu yang pura-pura hamil buat ngusir teman kencanku, terus malah ketemu mama. Ren tertawa saat mengingat kembali awal mula pertemuan mereka yang cukup absurd. Hari itu adalah hari paling berkesan di dalam hidupku. Jelas aku ingat semuanya, termasuk tanggalnya. Astaga naga. Dahlia terperangah. Kalau diingat-ingat lagi, pertemuan pertama kita itu kacau banget ya. Tapi justru karena kacau itulah, aku bisa bertemu kamu. Ren mengecup lembut bibir Dahlia. Jadi gimana? Hari ini mau nginep? No. Dahlia buru-buru menjauhkan diri dari Ren. Besok aku kerja. Besok berangkat bareng aku aja. No. Duh. Aku belum siap jadi bahan gosip. Ren terkekeh. Oke. Nanti aku anterin pulang. Tapi, lanjutin yang tadi ya. Dahlia menelan ludah. Bagaimana bisa dia menolak setelah Ren memohon seperti itu? Oh oke. Tapi cium aja, nggak lebih. Iya, cium aja kok. Ren menangkup wajah Dahlia dengan tidak sabar. Setelah itu tidak ada suara lagi, kecuali suara bunyi itu. Yang saling beradu. Barulah saat jam menunjukkan pukul 10 malam, Ren mengantarkan Dahlia ke kosan. Dahlia benar-benar merasa bahagia sampai rasanya semua yang terjadi seperti mimpi baginya. Tapi, rasanya mimpi indah itu langsung berubah menjadi mimpi buruk saat ia melihat seorang wanita berjongkok di depan kamarnya. Sylvie. Plak. Belum sempat Dahlia mencerna semua yang terjadi, Sylvie tiba-tiba sudah menamparnya. Episode 43. Pukul 22, Ren mengantarkan Dahlia pulang ke kosan. Meski sudah bersama selama beberapa jam, Ren masih saja bersikap manja dengan memeluk gadis itu erat-erat sebelum membiarkannya keluar mobil. Rasanya aku pengen cepet-cepet nikah biar nggak pisah sama kamu, ucap Ren sambil membenamkan wajahnya ke bahu Dahlia. Kedua tangannya memeluk pinggang ramping gadis itu. Kita bahkan baru pacaran beberapa jam Ren, Dahlia mencoba mendorong pria itu, tapi tubuhnya sekeras batu. Hei, kita kan sudah pernah pacaran sebulan yang lalu, ingat? Itu kan cuma pura-pura, jawab Dahlia sambil tertawa. Udah ah, aku mau masuk. Ren mengangkat wajahnya dan menatap Dahlia lamat-lamat. Meneliti fitur wajah gadis itu sedetail mungkin. Aku merasa sangat bahagia sampai-sampai rasanya tidak nyata. Aku takut saat bangun besok pagi dan ternyata kamu yang sekarang cuma angan-anganku saja. Dahlia terkekeh dan mencubit ujung hidung Ren.
Apa aku perlu diem kamu lagi biar semua ini terasa nyata? Sepertinya begitu, Ren dengan senang hati. Modus aja kamu. Meski begitu ia tetap mendium pipi lelaki itu kiri dan kanan. Udah, kan? Udah terasa nyata sekarang. Ren tampak berpikir keras. Kayak masih ada yang kurang. Gitu, Ren menunjuk bisbirnya sendiri, memberi kode minta didium di sana. Dahlia mencibir dan akhirnya menuruti keinginan kekasihnya itu. Tapi, bukan Ren namanya kalau tidak punya akal bulus. Akhirnya, siuman yang awalnya hanya berupa kecupan berubah menjadi siuman panas selama 5 menit. Dahlia membuka pintu mobil dan melarikan diri dari sana. Hei! Protes Ren dengan bibir merengut. Kalau sama kamu tuh nggak akan ada habisnya. Seru Dahlia dari luar mobil. Udah, sana pulang, hati-hati di jalan sayang. Ren yang awalnya berniat mengomel jadi tersenyum salah tingkah. Dahlia memanggilnya dengan sebutan, sayang. Astaga, sepertinya malam ini dirinya akan mimpi indah. Kalau gitu, tidur yang nyenyak ya sayang. Ren melempar ciuman dengan isyarat tangannya, dan Dahlia berpura-pura menangkapnya. Mereka melakukan hal itu beberapa kali sebelum akhirnya Ren melajukan mobilnya pergi dari sana. Bye. Dahlia melambaikan tangannya senang. Ia merasa sangat lega sekarang. Tidak ada lagi overthinking. Seharusnya malam ini tidurnya nyenyak. Dahlia berpikir seperti itu, sampai kemudian ia melihat seorang wanita berjongkok di depan kamarnya. Astaga! Dahlia benar-benar terperanjat melihat pemandangan itu. Ia melihat kaki si wanita, memastikan apakah menapak atau tidak. Saat sudah yakin kalau ternyata menapak, Dahlia menghela napas lega. Tapi tak berselang lama, keningnya mengerut melihat siapa sebenarnya sosok wanita itu. Sylvie, kamu ngapain di sini? Sylvie bangkit dari duduknya dan menatap Dahlia tajam. Lalu dalam sepersekian detik, ia berjalan menghampiri Dahlia sambil mengangkat tangannya. Plak! Wajah Dahlia otomatis menoleh ke samping. Ia mengernyit saat rasa panas menjalar pada pipinya. Dasar pelakor. Purel. Pel 4 cur. Tega ya lo selingkuh sama pacar gue. Teriak Sylvie dengan suara keras, jelas sekali hal itu mengundang perhatian seluruh penghuni kos yang sedang beristirahat di kamar mereka masing-masing. Dahlia mengusap pipinya yang barusan mendapat tamparan dari Sylvie. Aku nggak tahu ya apa masalah kamu, tapi sebelum itu. Plak! Dahlia gantian menamparkan Sylvie. Aku paling nggak suka kalau ada yang berbuat kasar padaku. Sylvie terperangah. Dengan cepat pipinya memerah. Ia kembali menatap Dahlia dengan air mata merebak. Berani-beraninya lo nampar gue. Aku nggak bakalan nampar kamu kalau kamu nggak mulai duluan. Dahlia berseru sambil menunjuk-nunjuk gadis itu. Beberapa penghuni kos tampak sudah mengintip dari balik jendela kamar mereka, penasaran dengan apa yang terjadi. Ngapain kamu datang ke kosan orang malam-malam cuma buat ngajak ribut? Kalau lo nggak ngegodain Kevin duluan, gue nggak bakal semarah ini. Napas Sylvie terlihat naik turun. Lo itu munafik. Dulu lo bilang nggak suka sama Kevin, tapi nyatanya lo ngerayu dia gara-gara lo gue berantem sama Kevin. Apa buktinya kalau aku ngerayu Kevin? Hah? Beberapa hari ini Kevin nggak antar jemput gue lagi, dia bahkan nggak pernah balas pesan gue. Terakhir kali dia bilang sibuk kerja. Tapi nyatanya dia kerja di perusahaan lo. Lo mau alasan apa lagi?
Lo segitu pengennya bikin gue sama Kevin putus dengan melibatkan kantor lo. Hah? Dahlia terperangah mendengar ucapan wanita itu. Heh Sylvie, kamu tuh bisa mikir nggak sih? Jabatan aku di kantor itu cuma asisten, bukan direktur. Gimana bisa aku menentukan siapa yang mau kerja sama di kantorku? Aku bahkan baru tahu Kevin ada kerjaan di sana setelah sampai di kantor. Nggak usah fitnah. Oh, ya. Terus kenapa Bunda Kevin setiap hari selalu nyebut-nyebut nama lo setiap ketemu gue? Bukannya lo sengaja menghasut Bunda supaya benci sama gue? Heh, bayi bajang. Kamu pikir aku nggak ada kerjaan lain sampai harus capek-capek ngehasut Bunda? Kalau kamu merasa Bunda nggak care sama kamu, bilang ke Kevin. Atau protes ke Bunda langsung, jangan marah-marah ke aku. Aku nggak tahu apa-apa. Halah. Nggak usah merasa paling polos deh. Memangnya gue nggak tahu kelakuan lo selama kuliah dulu? Lo pasti ngerayu Pak Salim buat kasih lo nilai akan. Nggak mungkin nilai lo murni, soalnya gue udah sampai tidur sama dia buat bikin nilai lo E. Sylvie berkata sambil berapi-api tanpa menyadari dirinya sudah membuka aib yang sangat penting. Sesaat kemudian, dirinya baru menyadari ucapannya dan langsung menutup mulut. Sementara itu mulut Dahlia sudah terbuka lebar saking syoknya. Astaga, Sylvie, kamu sampai ngelakuin hal menjijikkan itu cuma buat ngalahin aku. Wajah Sylvie langsung memerah menahan malu. Merasa terpojok, ia kemudian mengambil ponsel dari dalam tasnya dan mulai menyorot Dahlia menggunakan kamera. Au! Dahlia menutupi wajahnya karena terkena silau cahaya flash kamera. Kamu ngapain, sih? Gue mau viralin lo ke sosmed gue. Biar se-Indonesia tahu kalau lo adalah pelakor. Murahan. Kamu gila. Siapa juga yang kamu sebut pelakor? Aku sama sekali nggak tertarik ngerebut Kevin dari kamu. Aku udah punya pacar sendiri. Memangnya gue nggak tahu kalau lo ngerebut Ren dari cewek lain? Gue follow-followan sama Joanna, dan kemarin gue lihat story dia lagi pacaran sama Ren. Lo nggak usah belagu. Lo itu cuma pelampiasan. Aku nggak ngerebut Ren dari Joanna. Justru dia yang seenaknya menganggap Ren pacar. Kemarin dia itu pergi karena... Terserah. Gue nggak mau tahu. Intinya pelakor tetap pelakor. Sylvie kemudian berniat pergi dari sana, tapi Dahlia dengan cepat menjambak rambutnya. Kamu mau pergi kemana setelah bikin keributan begini? Ayo selesaikan semuanya malam ini. Heh, kurang ajar. Berani-beraninya lo jambak gue. Sylvie tak mau kalah ikut meraih rambut Dahlia. Maka, terjadilah aksi saling jambak-menjambak antara Dahlia dan Sylvie di depan kamar kos. Para penghuni kos yang semula hanya berani mengintip segera keluar dari kamar mereka. Beberapa ada yang mencoba melerai, tapi tak sedikit juga yang malah bersorak meramaikan suasana. Ayo! Lawan! 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 Terdengar tepukan meriah yang mengiringi aksi mereka berdua. Dahlia dan Sylvie semakin terpacu adrenalinnya, mulai menendang dan mencakar dengan ganas. Astagfirullah. Bapak pemilik kos berlari tergopoh-gopoh menghampiri mereka berdua. Ada apa ini? Bubar semuanya. Bubar. Lelaki berkumis tebal itu membubarkan kerumunan,
Kemudian ia mendekati Dahlia dan Sylvie yang masih bergulat di depan kosan. "Hei, kalian! Berhenti!" Bapak pemilik kos mencoba menghentikan dengan berdiri di tengah-tengah, tapi karena sudah terlanjur emosi, Dahlia dan Sylvie malah berbalik menyerang bapak kos dengan membabi buta. "Arg!" Bapak pemilik kos berteriak karena dari sisi kanan ada Sylvie yang menyerang. "Arg!" Bapak pemilik kos berteriak lagi karena Dahlia menyerangnya dari sisi kiri. "Arg!"